Setiap tahunnya, jutaan orang meninggal akibat penyakit stroke. Penyakit yang merenggut tidak hanya kemampuan motorik, namun juga nyawa. 60% dari mereka mengalami diagnosis yang salah, hingga kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi maupun fisioterapi yang tepat waktu hilang begitu saja. Apakah nasib mereka berhenti di sini? Era berbasis teknologi memberikan harapan bagi pasien penderita stroke. Di sini hadirlah elektroencephalografi atau EEG. EEG merupakan alat yang bisa mendeteksi sinyal otak yang terkait perintah motorik. Sayangnya, data EEG sangatlah bervariatif, sehingga tidak semua algoritma bisa mengklasifikasikannya. Maka dari itu, algoritma mana yang akan lebih akurat? Support vector machine atau long short-term memory? Inilah penelitian yang berjudul Perbandingan Akurasi SVM dan LSTM dalam klasifikasi data EEG untuk fisioterapi stroke. Saya Christabel Clemensiang dari SMA Kusuma Bangsa, dan inilah penelitian saya. Kecepatan dan ketepatan saat penanganan stroke sangatlah dibutuhkan, karena stroke dapat berkembang dengan cepat. Maka dari itu, diperlukan metode yang dapat menangani stroke dalam waktu yang singkat. Bersangkutan dengan penelitian ini, tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan fisioterapi stroke melalui pencarian algoritma yang akurat untuk mengklasifikasikan data EEG yang dapat digunakan dalam perawatan fisioterapi stroke, dengan harapan memotong jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai sebuah diagnosis. Penelitian ini dijalankan melalui dua tahapan, yaitu pengambilan data dan pelatihan model. Data EEG diambil dari subjek penelitian berumur 16 tahun dengan jenis kelamin wanita dan kondisi tubuh yang sehat. Data EEG diambil dari bagian otak posisi FP1 atau lobus frontal menggunakan alat NeuroSky 3AM ThinkGear AC Module 1 melalui program di aplikasi PCharm. Dalam proses pengambilan data, terdapat 200 data terkait perintah motorik yang diperoleh dari subjek penelitian. Setiap data yang diambil oleh alat EEG akan diberikan label melalui sebuah program berbentuk tombol-tombol yang dibuat dalam TK Inter. Data tersebut kemudian akan disimpan dalam bentuk file CSV. File yang berisi data akan diunggah ke website Google Colab di mana data akan dibaca. Lalu, terjadilah data pre-processing di mana label akan dipisahkan dari data yang ada. Kemudian, data pun dibagi dengan rasio 9:1 agar 90% dari data dapat menjadi sumber model untuk mempelajari pola dari data, dan 10% sisanya dapat menjadi bahan untuk menguji kemampuan model. Setelah itu, model dari masing-masing algoritma akan terbentuk, dan secara otomatis melatih dirinya menggunakan data yang dipisahkan sebelumnya. Pada akhirnya, akan muncul sebuah tabel yang berisi laporan tingkat akurasi model yang telah dibuat. Pada penelitian ini, data EEG yang digunakan dalam proses pelatihan model terkait pada perintah motorik yaitu maju dan stop, di mana masing-masing perintah motorik terdapat 100 jumlah data, sehingga model memiliki keseimbangan jumlah sumber data. Terlihat pada grafik di samping, terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat akurasi model yang telah dihasilkan dari kedua algoritma. Akurasi yang diukur merupakan kemampuan model dalam membedakan perintah maju dan stop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua model mampu mengklasifikasikan kedua perintah dasar motorik, namun dalam tingkat keakuratan yang berbeda. SVM hanya dapat mencapai akurasi 50%, sedangkan LSTM dapat mencapai akurasi yang 20% lebih akurat, yaitu 70%. Dari dua algoritma yang diuji, yaitu SVM dan LSTM, algoritma LSTM mampu menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dalam mengklasifikasikan data EEG terkait perintah dasar motorik. Maka dari itu, algoritma LSTM akan lebih efisien dalam membantu jalannya proses fisioterapi stroke. Setelah melaksanakan penelitian ini, masih terdapat banyak aspek yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Hasil dari penelitian ini, yakni model-model tersebut dapat dicoba untuk diimplementasikan pada robot mekanik yang dapat dikendalikan oleh sinyal otak melalui data EEG. Selain itu, model yang telah ada dapat dimodifikasi seperti penggabungan berbagai algoritma klasifikasi data hingga akurasi dapat ditingkatkan. Kemudian, penelitian ini dapat diulang dengan menggunakan alat EEG yang lebih presisi agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.
Setelah itu, penambahan data ataupun subjek penelitian dapat menguji kemampuan model lebih lanjut. Terakhir, akan lebih baik jika penelitian lanjutan dapat melakukan pengujian langsung terhadap pasien pengidap stroke untuk memperkuat penerapan hasil. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi berbagai penelitian selanjutnya. Saya Kristabel Clemensiang, pamit undur diri.